Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syawaludin Hasibuan dengan NIM 30 20 23 00 133. Di sini saya akan mengerjakan perencanaan desain komputer sebagai tugas UTS yang diampu oleh dosen Bapak Taufik. Baiklah, di sini baiklah kita lihat terlebih dahulu soalnya. Nah, di sini kita bisa melihat soal yang disuruh, yaitu merencanakan sebuah bangunan menggunakan software ETAPS dengan data bangunan tersebut, fungsi bangunan dan jenis bangunan, dan jenis struktur lokasi semua sudah ada. Langsung saja kita mulai perencanaannya. Sini kita pilih sesuai sini metrik SI, ASIC-nya AIS, AIS-nya 16 dengan defaultnya user. Oke. Nah, di sini kita lihat soalnya. Panjang 12,7 dan lebar 12 meter dengan ketinggian 3,8. Oke, 3,8. Add custom grid saja. Sini 3, kemudian sini 6, kemudian di sini 9, kemudian di sini 12. Oke, di sini sebaliknya ada 2,75, kemudian 5,5, kemudian 9,1, dan terakhir ada 12,7. Sudah sesuai panjang kali lebarnya, kita oke kan. Kemudian selanjutnya kita buat ketinggiannya. Buat ketinggiannya seperti soal yang kita baca tadi, 3,8 semuanya. 3,8, 3,8. Oke. Nah, sudah muncul. Oke, kemudian kita langsung membuat materialnya. Di sini kita baca soal, baca soal, baca soal. Nah, di sini menggunakan FC25, kotakan beton 25, sedangkan berat jenis beton 24.000, 24.000 kilogram. Kemudian modulus elastisitas bajanya 2000. Tulangan, oke, tulangannya 420 BJTS dan 280 BJTP. Kita langsung masukkan semuanya. Modify. Sini kita ganti terlebih dahulu. Nah, sini kita tulis saja FC25. Kemudian berat unitnya di sini 24.000. 24.000. 2.400. 2.400. Kemudian ininya dan kode 4.700 dikalikan SQRT FC betonnya yaitu 25, modulus elastisitasnya kita 200.000 tuh agak. Kemudian ininya kita hapus, ininya kita ganti FC betonnya. Oke, 2003, 3.500. Berat jenis beton.
Oke. Kemudian kita buat FC25 udah. Kita sekarang rebarnya kita ganti. Ada dua tulangan. Yang pertama BJTS 420. Ya ini benar. Ininya mes per unitnya sama 4.700 kali SQRT 25. Ini 200.000. 200. Satu. Wah, enggak. Oke. Ininya kita perbaiki dulu. Sesuai di yang kita cari BJTS. Untuk 420 FU-nya itu 420 juga. Dan ininya 525. 525. Ininya sama 420. Ininya 525. Nah, kita oke kan? Kemudian sudah semua. Kita add copy aja. Kita ganti namanya BJTP 280. BJTP 280. BJTP 280. Oke, sudah benar. Ininya kita ganti. Yang kita dapat itu 280, 280, 350 ya. 280, 350. Nah, oke, oke, udah, kemudian selesai. Oke kan? Berarti, oke, udah semua. Lanjut kita masukkan section properties. Sini kita hapus dulu biar lebih kelihatan lebih sedikit. Delete semuanya. Oke, satu, add new properties. Oke. Nah, pertama kita akan membuat kolom. Kita lihat terlebih dahulu contoh soalnya. Sini menggunakan dua jenis kolom K1 dan K2 dengan ukuran 400 kali 400 dan 350 kali 350. Kita buat terlebih dahulu K1 dengan FC25, udah benar. Rectangular, ukurannya tadi 450 dikali 450. Nah, untuk di sini yang kita pelajari kemarin ketika di kelas itu 0,01 dan semuanya ini 0,35. Ini juga 0,35. Oke, mereview show lebar untuk tulangan atas 420 dan tulangan bawah 280. Ukurannya kita bikin 40. Untuk tulangannya di sini 5 ya. Kita zoom. 5, ukuran 16, sengkang 100. Di sini 5, di sini 16, di sini 16 juga. Di sini disuruh 13 karena tidak ada, kita bikin 12 aja. Sengkangnya 100. Cukup. Kita oke kan? Kemudian kita copy aja biar lebih cepat. Kita kasih K2 FC25 ukuran 350 per 350. So, ini sudah benar. Untuk ini kita lihat 4 ya teman-teman ya. 4 ya, 4, 4. Sininya 4, ukurannya 12, 100. Oke. Oke. Nah, add new properties.
Kita copy properties aja deh. Nah, di sini kita buat sekarang buat balok. Balok itu ada 4 tipe. Kita bertipe pertama dengan kode B1. B1 ukuran B1-nya itu 450 kali 300, 450 kali 300. Mm-mm. Nah, di sini karena tadi kita kolom, kita pindahkan ke bin. Longitudinal barsnya 420 dan confinement barnya 280. Ini kita bikin 50 aja agar di tengah-tengah tidak boros. Oke, sudah sudah FC5 B1. Copy of properties B2. Ukuran B2 di sini 500 kali 300. 500 kali 300. Ya, oke. Add copy of properties. B3 ukurannya, kita lihat ukuran B3 400 kali 200. 400 kali 200. Langsung oke karena tadi sudah sama semua. Add copy properties. Ukurannya 400 kali 300. Kita ganti dulu namanya. 4. B4. Oke. Oke, sudah semua. Kemudian kita buat define lagi, teman-teman. Untuk slab. Nah, di sini slab ada dua. Pertama, untuk slab biasa, kita kasih kode S25. Sini 125. Di sini itu diajarkan kita untuk menulis angkanya 0,25. 0,25 seperti yang ada di modul aja teman-teman ya. Di modul seperti ini sampai bending. Nah, semua oke. Oke. Add copy of material. Nah, di sini kita lihat di soal. Nah, soalnya kita baca terlebih dahulu soal. Untuk lantai 12,5 cm. Kemudian untuk atap sama 12,5 cm, nggak perlu kita ganti. Kemudian untuk pelat tangga itu 15 cm. Oke, kita bikin tangga. Kita bikin kode TG 150. Oke, 150 karena tadi ininya udah cuma di copy jadi sudah sama. Oke, ini kita kasih space biar bagus. Hmm. Nah, selesai semuanya. Kita masuk ke load pattern. Nah, load pattern di sini kita ada 4 gaya. Yang pertama dead, yang kedua live, yang ketiga itu ada super dead load dengan kode SDL. Super dead. Oke, kita add new. Kemudian ada UX. Ini sebagai seismic. ASC16 yang di mana? Ini ASC16. Add new load. Kemudian ini UY. New load. Oke. Kemudian define. Load pattern sudah. Load case. Kita sekarang masuk respon spektrum terlebih dahulu ya. Function. Kita ganti SC16. Add new function. Oke, kita add new function. Nah, di sini kita itu disuruh mencari kota Semarang.
RSA Cipta Karya, kita buka, kita cari kota Semarang. Oke, pilihkan. Di sini kota Semarang dengan tanah lunak SE ya. Kita buka. Nah, ini dia Semarang, tanah lunak. Nah, di sini tertulis 0,911 dan 0,31 dengan TL-nya 6. Kita masukkan semuanya 0,9111, 0,3913, TL-nya ini 6, kemudian setnya nih. Oke, udah damping rationya udah semua. Nah, ya kan? Kemudian, oke, kita lanjut memasukkan load patternnya udah, load cache-nya lagi. Sini kita pilih add copy material aja, new cache. Nah, sini kita tulis yang tadi, oh, UX, di sini tulis UX sih teman-teman, yang tadi EX. UX dengan respon spektrum, tambahkan ini U1 benar. Ini Kota Semarang. Nah, ini kita buka terlebih dahulu SNI. Hmm, eh, Apa yang kita cari itu nanti buka cari. Nah, kita mencari untuk sistem pemukul. Kita mencari R ya. Karena diajarin itu eh G itu untuk G L E B R. Kita cari yang sesuai dengan sistem rangka bangunan kita yaitu eh rangka beton bertulang pemikul khusus, di sini R-nya 8. Nah, langsung kita tulis aja dibagi dengan 8. Mm-mm. Ini kemarin di 0,5 ya. Oke, aduh. Oh, X. OS. Oke. Sebentar kita ganti terlebih dahulu yang tadi. Ternyata tulisannya harusnya EX ya, dilihat dulu dulu pattern. EX. Salah. Mm-mm. Sini EY ya. Nah, kita ulang lagi yang tadi. Oh, load pattern. Bukan load pattern. Load cache. Nah, di sini kita masukkan UX. Ini respon spektrum.
Sini U1 ini Kota Semarang. Ini tadi tinggal dibagi 8 aja. Nah, kita udah tahu. Ini kemarin diajarin 0,5. Oke, oke. Apa yang kira-kira? Hmm, aduh. Lord patternnya mana? Ini sudah terganti. Oke. X. Ini jadi X. Ini jadi EY. Oh, ternyata tadi ini sudah terbuat teman-teman. Kemudian kita add new dengan nama UX. Aduh, perpanjang aja tadi teman-teman ya. Oke, add new. Ini kita ganti kota Semarang. Ini langsung aja kita bagi 8. Oke, add copy of cache. Tinggal ganti namanya. UI aja. Oke. Nah, dan define. Kita masuk load combination. Nah, di sini agak tricky ya teman-teman ya. Sini kita cari dulu sesuai modul itu ada berapa. Nah, ada banyak ya. Ada 8 ditambah envelope 1. Jadi ada 9. Kita masukkan semuanya yang pertama. Nah, di sini saya sudah merangkum. Jadi kita akan lebih cepat. Hmm, 1,4 deadnya itu berarti oke. Kemudian add new combo 2 itu ini live-nya 1,6, ininya 1,2. Oke, add new combo ada ada satu ya, ada dua itu ya. Oke, kemudian add new combo 4. Sini combo 4 ada 4 ya. Tua gapak. Nah, di sini 4 live UX UY 1,38 kemudian 1,3 kemudian 0,39. Oke, combo 5 yang tinggal kita ganti UY, kita ganti UX. Oke, ini combo 6. Combo 6 ada 3 tua gak. Ini kita ganti UX, ini kita ganti UY. Nah, di sini combo 6 UX itu 1,3 ya. Y-nya 0,39, D-nya 0,62. Oke, add copy of combo, ganti combo 7. Ini tinggal ganti aja jadi UY, ini tinggal ganti jadi UX. Oke, add new combo 8 ini ada dua yang beban hidupnya 1, beban matinya 1,2. 1,2. Ini sesuai kita pelajari teman-teman yang ada di modul ya. Oke, add new. Terakhir envelope.
Kodenya kita bikin NV aja bergampang. Sini ada 8 yang perlu kita masukkan semua tuh. Warga 4, 6, 7, 8. Nah, sini kita masukkan combo 1, combo 2, combo 3, combo 4, combo 5, combo 6, combo 7, combo 8. Nah, oke. Envelope. Oke, sudah semuanya. Kemudian kita coba mulai menggambar ya. Nah, sini kita gambar biar cepat saja ya. Langsung all stories. Pakai K1 terlebih dahulu. Nah, oke, oke, oke. Oh, salah, salah. Oke, 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 oke. Kita push karena tadi ini salah. Nah, kita hapus story 4-nya aja ya. Kita ganti dengan K2. Kita lihat pada soal. Kita semua beracu pada soal dan modul. Tuh. Lantai 4 berarti K2. Nah, ini tuh biar nggak boros ya teman-teman ya. Karena dia sedikit menahannya, tapi pakai aja yang lebih kecil ukurannya. Hmm, oke. Sudah aman semua. Nah, sekarang kita mau ganti dulu eh tumpuannya jadi ini. Oke. Nah, kalau udah kita coba gambar baloknya teman-teman ya. Kita lihat dulu balok di lantai 2 itu B1 di sini, B1 di sini, B1 di sini. Oke, sudah. Langsung kita bikinnya all story aja ya teman-teman ya, biar cepat. Kita langsung bikin all story. Di sini B1 di mana? Nah, kita lihat lagi cek B1. Tak 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 tak. Oke, dapat semua di sini ini B1, 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 B1, ini 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 B1. Kemudian kita ganti B2. B2 itu ada di sebelah atas ya. Ini B2, ini B2, ini B2, ini B2, B2, ini B2, kemudian B3 sebelah balok kecil ya teman-teman ya untuk B3 itu. Oke. Sudah ya. Kita coba lanjut menggambar apa namanya? Eh
Tangga. Kita coba menggambar tangga. Astaga. Kita coba menggambar tangga. One stories. Nah, coba menggambar tangga dengan garis bantu terlebih dahulu ya. Oh, tidak usah, tidak usah, tidak usah. Ini kita 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 di sini copy replikat berarti ke arah X itu 3 ya teman-teman ya. Coba. Nah, oke. Kita mundurin ke arah Y berarti -1. Ganti 0. Kemudian, nah kita hide dulu ya teman-teman ya biar lebih gampang. Show selected object only. Nah, sini kita geser min X berarti ya. -1,5 play. Oke. Kemudian ini satu lagi kita geser ke belakang. Nah, ini kita poinin aja. Hmm, Nah, kemudian kita edit, kita bagi dua ya teman-teman ya. Mana edit frame, di frame, kita bagi dua aja. Oke, udah kita bagi dua gini. Nah, kita coba menggambar ya teman-teman ya. Hmm, kita gambar dulu ya. Nah, kan kita tadi udah dapat tuh tangga kodenya 350 kan. Oke, kita mulai aja gambarnya. Nah, nah, gampang ya teman-teman ya. Nah, kemudian ke atas. Nah, oke. Sekarang kita hapus semua garis bantunya. Kita hapusin semua garis bantu ya teman-teman ya. Nah, kita replikain aja langsung ke lantai satu, lantai dua, dan lantai tiga. Ctrl R, story. Nah, oke, kita lihat terlebih dahulu.
Oke, bagus. Kita sekarang menggambar slab. Ukurannya 1,25 ya teman-teman ya. Seperti aja. Nah, oke, turun. Hmm, 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 hmm. Turun lagi. Ya, hmm, 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 hmm. Tanggal lagi. Kurang pas ya. Harus pas ya teman-teman ya. Kalau mau bikinnya harus pas. Nah, oke. Sudah semua gambar, sudah ini udah semua. Kemudian kita coba masukkan beban-beban yang ada. Sini saya juga agak lupa gimana cara melihat beban-bebannya. Tapi sudah saya tulis. Sini kita masukkan beban. Apa kita cari dulu di sini. F beban hunian. Nah, cari, cari, cari. Nih, kombinasi beban kuat dan besar. Hmm, Nah, tapi kemarin saya sudah mencari dan menulisnya. Kita langsung masukkan aja. Oke, kita langsung masukkan di slab itu ada beban hidup dan beban super deadload, macam-macam kursi dan lain-lain. Oke, select properties, material property, bukan material properties itu teman-teman ya. Select, select, eh from sec, bukan from section, slab section, properties, slab section. Nah, 25 kita select all, kita masukkan bebannya assign, shell load, uniform.
Nah, kemarin itu saya melihatnya ukurannya itu satu beban mati, beban hidupnya itu 1,92 untuk hunian yang saya catat. Mm-mm. Nah, kemudian untuk beban super deadliftnya itu 1,8. Saya lihat. Oke, udah masuk dua. Nah, kemudian yang bagian atap ini beda ya teman-teman ya. Nah, bagian atap ini dia berbeda. SDL-nya itu satu karena di atasnya tidak ada apa-apa. Jangan lupa nih replace existing load. Jadi yang udah masuk tadi kita ganti dengan yang terbaru. Oke kan? Kita assign terus shell load uniform SDL-nya satu udah masuk. Kemudian live-nya 0,96. Karena di atap nggak ada orang main-main ya. Hmm, oke, udah semua. Kemudian kita tambahkan beban batu bata ya. Biasanya itu batu bata tuh ada di balok-balok utama. Kita select aja balok-balok utama itu ada di frame section itu biasanya ada di B1 dan B2 ya teman-teman. Mm-mm. Nah, kecuali bagian paling atas. Tidak ada balok di sini, tidak ada dinding di atas. Kita hapus terlebih dahulu karena ini ketinggian 4 ya. Hmm, Mungkin kita masukkan frame load distributed. Itu tuh termasuk beban mati ya berarti. Nah, kemarin itu kira-kira yang saya catat itu 1,8 dikali tingginya. Jadi 1,1,8 itu dikali tinggi lapangannya. Dikali 3,8 tingginya. Ya, gravity, dead. Nah, oke, udah semua. Udah semua. Terakhir itu kita akan masukkan diafragma terlebih dahulu. Kita masukkan diafragma shell, diafragma. Nah, ini kita modif dulu. Add new, oke. Untuk add new, oke. New, oke. Oke. Mm-mm. Kita assign sekali lagi. Kita select dulu. Yang mau dimasukkan itu di mana aja. Kita akan memasukkannya di setiap lantai. Lantai slab section itu 25. Nggak bisa. Kita harus milih satu-satu ya teman-teman ya.
Kita mulai dari lantai paling atas. Hmm, dengan D4 apply, kita turun lagi ke lantai bawahnya. D3 kita apply, kemudian turun lagi ke lantai bawahnya. D2 kita apply, kemudian kita turun lagi ke lantai bawahnya. D1 kita apply. Nah, oke, udah sudah semua. Kemudian mesh-search-nya kita bikin dulu define. Mesh-search-nya ini kita nonaktifkan, ini yang kita hidupkan. Oke, oke. Kemudian udah semua, udah semua. Kita run, kita running dulu semuanya. Kita kasih nama PDK UTSS. Ya, kita tunggu hasil runningnya. Oke, lumayan bagus hasil runningnya. Mm-mm. Sini kita akan memperlihatkan beberapa hasil saja ya teman-teman. Yang lainnya akan kita perlihatkan di laporan. Nah, ini yang seperti terlihat. Kita lihat Excel Force-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk Excel Force-nya. Nah, itu Excel Force-nya. Untuk momennya, kita lihat momennya. Nah, ini untuk momennya. Kemudian untuk gaya gesernya ini. Ya, seperti yang kita lihat tadi. Kemudian kita melihat ininya udah. Oke, gitu. Lihat. Hmm, hmm. Lanjut kita lihat hasil dari lihat hasil dari eh, nah, nah sini kita akan melihat show dan juga yang ini. Di sini terlihat kuning, jadi ya tidak buruk, ini tidak bagus juga, terlihat kuning. Mm-mm. Yang sebelahnya hijau. Oh, kita tambahkan saja ya. Nah, sini kita bisa melihatnya lumayan bagus. Sini ada hijau, di sini biru, sangat bagus berarti cukup baik. Nah,
Nanti setelahnya kita akan melihat di sel stress. Sini orange, sini warna orange, sel strength-nya sama. Lumayan bagus. Apply. Ini juga kita apply. Oke. Kemudian Ctrl T. Kita akan mencari ini dan nanti akan kita masukkan dalam laporan. Yang pertama itu kita cari kita mesh summary by stories. Ada di order ini, kemudian mesh data ini, mesh summary kita centang, kemudian kita cari di structure output, kemudian base reaction, base reaction yang kita centang, kemudian model praktiknya, model base reaction, order output, mode information. Model information ini di sini tidak ada ya. Sama Miss ratio. Bisa berapa? Oke, nah di sini kita cari mission berbasis stories. Nah, salah. Ada yang kurang. Select combo ini kita clear all aja. Oke, case ini kita cari EX. Oke, oke. Oke. Ada yang belum kita kerjakan yaitu penambahan, indahin eh bukan ini. Hmm, bukan. Bukan, bukan. Nah, di sini kita masukkan semua combo. Kita hapus, pindahkan, masukkan combo. Nah, pindahkan sama satu lagi combo. Nah, oke. Sudah semuanya.
Oke, sudah semuanya. Itu hasil yang dapat kita tampilkan tadi. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan laporannya dan akan kita kumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.